Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sengaja Ibu gabung kalian dari kelas 8C sama kelas 8D, kemudian yang 8E kalau ada kuota ya, karena 8E selesai hari Jumat kemarin, dan 8F yang mestinya pelajarannya masih besok. Sekalian apa? Sekalian Ibu mau mereview ya. Kenapa kok tadi pagi banyak yang mengeluh tidak bisa masuk ke akun Zoom ini, padahal Zoom ini mestinya bisa untuk 300 orang. Ya. Alhamdulillah nih sekarang sudah tadi pagi nggak bisa, sekarang bisa. Nah, untuk awal-awal anak-anak, Ibu tidak apa-apa ya, kalian itu tidak menyalakan kameranya. Ya, jadi videonya tidak dinyalakan, tidak apa-apa. Tetapi nanti ketika sudah akan Ibu foto, minta tolong kalian itu nyalain semuanya ya. Jadi jangan berupa tulisan-tulisan aja nih ya. Iya, Bu. Kemudian untuk nama-nama yang bukan nama kalian, Ibu minta tolong diganti namanya. Jadi jangan sudah gambarnya anime-anime gitu, terus namanya bukan nama kamu gitu kan ya. Ntar dikira mulutnya Brumzil orang-orang Korea ya atau orang-orang Jepang ntar ya. Karena Nana foto itu merupakan dokumentasi, nanti dilaporkan. Misalnya, Rumzil, kamu itu ngajarnya gimana? Oh, saya pakai Zoom, Pak. Mana buktinya? Ini. Muridnya ikut apa enggak? Ikut, Pak. Mana? Ini. Nah, gitu anak-anak. Jadi kalau ada supervisi, itu ditanya. Oke, mengerti kan? Ya. Nah, untuk yang tidak ikut karena faktor kuota, insya Allah nanti Ibu rekamin. Cuman kalau dikasih link rekaman itu diputar ya, karena isinya adalah pelajaran. Baik, silahkan yang di sebelahnya sudah siap LKS atau buku inian ya, buku fikih. Silahkan dibuka bab 3. Dibuka bab 3. Kalau LKS di sini ada di halaman 40. Silahkan dibuka dulu semuanya. Sudah? Oke. Nah, sekarang perhatikan. Di bab 3 ini anak-anak, kita akan mempelajari tentang makanan dan minuman, juga binatang yang halal dan haram. Ya. Nah, Ibu kasih tahu dulu, Bu, kok fikih belajar makanan kayak pelajaran tata boga aja gitu, kayak pelajarannya Pak Yandi gitu kan ya, ada makanan minuman, ada kayak pelajarannya Pak Sule, ada makanan minuman gitu. Apa fikih nanti jadi pelajaran praktikum prakarya gitu? Oh, enggak ya. Di dalam fikih dibahas makanan dan minuman itu dalam aspek hukumnya. Ya. Jadi makanan, minuman, dan binatang dalam bab fikih yang dibahas adalah aspek hukumnya. Mengapa? Karena makanan dan minuman itu anak-anak merupakan sumber energi. Ya, energi kamu tahu kan? Artinya energi, siapa yang tahu? Energi apa artinya? Kemampuan? Coba, yuk, yang bisa siapa? Energi apa artinya energi? Kemampuan untuk melakukan suatu gerakan. Iya, kemampuan untuk melakukan gerakan. Nah, berarti yang menjadi penyebab seseorang bergerak positif, maksudnya misalnya positif itu membantu orang tua, rajin beribadah, itu kan positif ya, belajar. Atau negatif, misalnya mukul orang, mulutnya mencela orang. Nah, yang membuat itu kan sumbernya salah satunya adalah makanan dan minuman. Karena sumber dari energi adalah makanan dan
minuman. Maka dari itu anak-anak, untuk sementara ininya di itu dulu anak-anak, di apa tuh namanya, di mute dulu ya. Baru nanti kalau mau menjawab di unmute ya. Nah sekarang ibu lanjutkan. Karena makanan dan minuman merupakan sumber energi, ya Allah itu sudah menggariskan. Ya, silahkan dibuka halaman 41 yang baru bergabung LKS-nya. Ya, di situ di surat Al-Baqarah ayat halaman 41. Minta tolong anak-anak di mute dulu ininya, speakernya. Ya, oke, terima kasih. Ya. Yang baru bergabung silakan dibuka LKS-nya halaman 41. Di situ ada bagian atas Al-Baqarah ayat 168. Ya. Nah, Ibu bacakan langsung. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu, wahai orang-orang, wahai manusia-manusia, kulu. Ini kata perintah. Ya, fi'il amar kalau bahasa Arabnya. Mimma, dari apa-apa, fil ardi, yang ada di dunia, halalan, yang halal, thayyiban, dan baik. Nah, jadi kalau sebuah pabrik anak-anak, misalnya pabrik mobil, ya, bagaimana supaya mobil itu bagus? Pastikan pabriknya itu mengeluarkan tata cara kan ya. Tutorial kalau bahasa itunya ya. Tutorial bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara menghidupkannya, bagaimana cara maintenance-nya, ya kan? Nah, itu kalau perusahaan. Supaya apa? Supaya mobilnya berjalan dengan baik, supaya tidak boros, supaya tidak rusak-rusak. Nah, supaya baguslah intinya. Nah, sekarang manusia itu kan yang menciptakan Allah. Sebagian dari tutorialnya supaya manusia itu baik ucapannya, baik gerakan tangannya, baik pandangannya, baik pikiran yang melintas di otaknya. Nah, itu anak-anak sama Allah ditaruh di surat Al-Baqarah ayat 168. Hei kamu kalau mau baik, kata Allah, makan yang halal dan baik saja. Berarti Bu, kalau ada orang yang nggak baik, baik perkataannya, perbuatannya, sikapnya, boleh jadi karena makanannya? Iya. Nah, makanya kamu diajarkan tentang makanan dan minuman nih sekarang. Ya, jadi kalau fikih itu tidak membahas tentang enaknya berapa kayak Master Chef itu enggak, Nana. Yang dibahas adalah dari sisi hukumnya. Ya. Nah, hukum dalam makanan dan minuman itu pasti ada dua, tidak ada tiga, ya, hanya ada dua. Kalau tidak halal, haram. Nah sekarang perhatikan. Kata Allah tadi, yang semua yang ada di bumi. Semua yang ada di bumi boleh dimakan, boleh dimakan. Emang dibikin untuk manusia, kata Allah. Ya tumbuhannya, ya binatangnya, semuanya memang dibikin untuk manusia. Supaya apa? Supaya dimakan. Ya, tapi tadi ada frame-nya, ada batasannya. Yang halal dan baik. Ya, thayyibah. Thayyibah itu baik. Maksudnya kalau bahasa sekarangnya bergizi. Tidak mudorot, tidak menimbulkan hal-hal yang bisa menimbulkan penyakit lah istilahnya. Ya, sekarang kita bahas dari sisi halalannya, halalnya. Nah, halal itu anak-anak terbagi menjadi 3 aspek. Jadi sebuah makanan atau minuman itu anak-anak halalnya, syarat halalnya ada 3. Yang pertama zatnya. Zat itu barangnya. Minuman itu memang halal. Makanan itu memang halal. Itu namanya halal lidzatihi. Zatnya memang halal. Artinya kalau sudah jelas-jelas haram, tidak ada tawaran. Apa yang sudah dijelaskan haram oleh Allah dalam Al-Quran, dijelaskan haram oleh Nabi dalam hadis, itu tidak boleh ditawar.
sudah langsung haram. Nah, sekarang Bu tahu dari mana ini halal, ini haram? Taunya dari Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang masalahnya kalau Al-Quran kamu memang punya kan, tapi dibaca kagak? Dibaca Bu, tapi tahu artinya kagak? Aduh, boro-boro Bu baca terjemahannya, baca Arabnya aja itu karena tadarus. Nah, mulai sekarang anak-anak mulai dibaca ya sama artinya. Paling enggak dalil-dalil tentang makanan dan minuman kamu baca yang ada di buku ya. Nah, antara yang halal dan yang haram itu anak-anak, banyakkan yang halal. Artinya kalau kita itu mau belajar apa saja Bu yang halal, kalau disebutin banyak. Karena semua yang di bumi pada dasarnya itu dibolehkan sama Allah. Kecuali yang haram kata Allah. Kecuali yang haram itu tidak boleh. Udah, Ma. Udah. Ya, kecuali yang haram. Kata Allah tidak boleh. Ya, yang haram tidak boleh. Nah, berarti sekarang harus mengetahui yang haram saja. Karena yang haram lebih sedikit. Kita bahas nanti ya. Nah, berarti sekarang Ibu mau menjelaskan apa saja yang diharamkan. Nanti ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua anak-anak, halal cara memperolehnya. Jadi mendapatkan barang itu, makanan itu, minuman itu, atau binatang itu, halal apa tidak? Caranya, prosesnya, cara mendapatkannya. Misalnya, roti, ada tulisannya halal Majelis Ulama Indonesia, berarti sudah diteliti sama Majelis Ulama Indonesia, itu perusahaan roti memproduksinya dengan cara yang halal, bahan-bahannya halal semuanya. Sudah ada jaminannya di situ. Tetapi belum cukup. Karena ada syarat yang kedua, yaitu cara memperolehnya. Cara memperolehnya bagaimana? Misalnya, si Dewi ada, katanya nggak punya bakat. Tunggu dulu, sabar. Ya. Bu, mati Bu suaranya Bu. Mati Bu suaranya. Oke, makasih. Sampai di mana tadi yang kalian dengarkan? Aduh. Ibu ulangi ya, dari proses ya, cara memperolehnya ya. Jadi anak-anak, walaupun zatnya halal, syarat yang kedua adalah cara memperolehnya juga harus halal. Cara memperolehnya harus halal. Misalnya, Ibu tadi contohkan roti. Roti beli di Indomaret. Ya, berarti jual belinya halal. Nah, sekarang cara memperoleh uangnya itu juga dipertanyakan. Nah, uangnya boleh dapat dari apa? Kalau uangnya mencuri, walaupun itu beli dan belinya sah, rotinya halal, yang tadinya roti itu halal menjadi haram. Ya, misalnya uangnya hasil korupsi, nah, itu juga haram. Walaupun yang dibeli misalnya nasi goreng, apa tuh namanya yang ada halalnya itu, nasi goreng bakmi GM. Bakmi GM itu kan halal, ada halalnya, sudah diteliti sama MUI, halal hukumnya, ada sertifikatnya. Tetapi kalau dibeli dengan uangnya hasil apa tuh namanya tadi korupsi, bakmi GM yang tadi itu hukumnya halal menjadi haram. Nah, itu namanya cara memperolehnya, anak-anak. Cara memperolehnya. Ya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, cara memprosesnya, cara membuatnya sampai jadi makanan, sampai jadi minuman yang siap dimakan dan diminum, itu prosesnya halal apa tidak? Berarti apa banyak Bu ini? Iya banyak. Nanti Ibu kasih tahu bagaimana efeknya kalau ada yang tidak halal terus kita makan, kita konsumsi. Ya. Nah, prosesnya bagaimana? Ibu kasih contoh. Siapa yang pernah bantu ibunya menggoreng telur dadar atau telur ceplok? Ya. Ibu mau bertanya sama Andra.
Yuk, Andra. Andra pernah goreng telur apa enggak? Andra? Andra? Andra, jangan-jangan itu tidur nih. Ibu tanya Vista aja, Vista. Ya, Vista. Coba, Vista pernah membantu, pernah goreng telur apa enggak? Pernah, Bu. Pernah. Kalau menggoreng telur, telurnya dicuci dulu apa tidak, Vista? Enggak. Oh, enggak. Langsung dipecahin gitu, terus digoreng. Nah, sekarang perhatikan. Ini Ibu kasih contoh satu aja ya. Telur dulu, mau bikin goreng telur. Nih, perhatikan. Telur anak-anak hukumnya halal. Ya kan? Karena telur hewan. Ya kan? Telur hewannya halal, yaitu ayam. Ayam kan binatang halal, berarti zatnya halal. Terpenuhi syarat pertama. Telurnya dibeli. Misalnya hasil dari bekerjanya jadi guru kayak Bu Rumzil. Bekerja jadi guru, yang Ibu ajarkan itu kebaikan kepada anak-anak. Berarti uang yang Ibu dapatkan halal. Dibelikanlah telur, berarti telurnya sudah memenuhi syarat 2. Telurnya sendiri zatnya halal, cara memperolehnya juga halal. Oke, nah sekarang syarat yang ketiga, yaitu prosesnya. Sekarang perhatikan. Prosesnya anak-anak, nih Ibu mau tanya dulu nih sama Vista tetap ya. Nah Vista, telur keluar dari mana Vista? Ayam. Ayam dari mananya maksudnya? Dari itunya kan, Bu. Dari dubur, ya kan? Dari dubur. Nah, sekarang Ibu mau tanya, Vista. Yang keluar dari dubur ayam, apa hanya telur? Enggak. Apalagi? Itu. Apa? Kotoran. Kotoran kan? Nah, oke. Sekarang Ibu mau tanya, tetap sama Vista. Nah, kotoran itu najis apa bukan? Najis, Bu. Najis. Najis kamu sama Bu Eva sudah ajarin 3 kan? Ada najis mughollado, ada najis mutawassito, ada najis mukhaffafa. Nah, Ibu mau tanya, kotoran ayam itu najis apa? Najis? Kalau mughollado kan najisnya anjing dan babi. Berarti bukan. Kalau mutawassito najis sedang. Mukhaffafa ya, Bu? Oh, kalau mukhaffafa itu hanya berarti yang apa? Mutawassito ya? Mutawassito ya. Kalau mukhaffafa itu kencingnya bayi yang belum berumur 2 tahun dan hanya minum ASI. Laki-laki lagi ya. Itu. Berarti kalau perempuan juga, Bu? Kalau perempuan mutawassito. Oh, beda. Beda ya. Kalau mukhaffafa itu hanya bayinya laki-laki umurnya belum 2 tahun, hanya minum ASI. Kalau sudah minum campuran, makan bubur segala macam sudah bukan mutawassito. Sudah bukan mukhaffafa. Ya, nah sekarang Ibu mau tanya. Najis mukhaffafa itu ada 2. Ada yang ainiyah, yang kelihatan ya, yang bisa dilihat ainun artinya mata ya. Ada yang hukmiyah. Najisnya sudah tidak kelihatan. Ibu mau tanya nih, tadi kita sudah sepakat ya bahwa yang keluar dari duburnya ayam bukan cuma telur. Apakah kalian yakin ketika telur itu keluar dari dubur ayam, tidak ada bekas-bekas kotoran yang dilewatin? Ada, ya kan? Makanya kadang-kadang ketika beli telur itu ada sedikit yang nempel-nempel kotoran ayamnya. Ya apa ya tidak? Saya biasa bersihin. Ya. Itu anak-anak, misalnya, Bu, saya sudah minta, Bang, jangan dikasih yang ada kotoran ayamnya, saya minta yang bersih. Oke, yang kelihatan sudah tidak ada, tetapi yang hukmiyah, yang tidak kelihatan. Itu anak-anak, makanya telur sebelum dimasak itu harus dicuci dulu. Dicuci dulu cangkangnya karena itu melewati saluran yang di situ juga lewat kotoran yang berupa najis mutawassito. Berarti dicuci, Bu? Dicuci. Sampai apa, Bu? Ya sampai bersih. Bu, sudah bersih, Bu, tidak ada, tetap dicuci karena itu najis hukmiyah.
Tidak kelihatan mata memang, tetapi dia sudah melewati saluran yang ada najisnya. Nah, itu satu ya salurannya. Nah, yang kedua anak-anak, ketika ayam itu bertelur, apa iya dia ada di tempat yang suci? Ya kan? Pasti itu dia bertelurnya kan di kandangnya kan ya. Kalau ayam yang dilepas di mana-mana dia telur. Sementara ayam itu nggak tahu najis anak-anak. Dia telur di situ, buang kotorannya di situ, kecampur-campur. Iya kan? Nah, di situ anak-anak. Belum lagi nanti apa namanya telur itu anak-anak ketika baru keluar dari duburnya ayam itu masih dalam keadaan basah anak-anak. Masih dalam keadaan basah. Barang basah kalau kena najis itu ikut najis. Ya, jadi mulai sekarang kalian sudah tahu bahwa telur itu cangkangnya berupa najis, bukan berupa ya, mengandung najis hukmiyah. Bahkan ada yang ainiyah, ada yang nempel-nempel kotoran ayamnya di situ. Ya, apalagi kalau misalnya abang-abangnya yang bagian ngambil-ngambil telur, petugasnya apa tuh peternakan. Oh, tadi habis apa-apa, habis bersihin ininya, habis bersihin kandangnya, tangannya kepegang kotoran ayam. Aduh, bahaya. Pokoknya istilah kesimpulannya najis lah pokoknya cangkangnya. Berarti harus dicuci dulu. Bu, kalau udah dicuci bagaimana? Kalau tidak mau dicuci, pastikan kamu ketika nyeplos, plak gitu, tidak ada bagian cangkang yang masuk ke dalam telurnya. Tetapi itu tidak mungkin. Pasti ada bagiannya yang kena. Nah, saat itu ikut najis semuanya anak-anak. Ya. Bu, saya tidak diceplok, Bu. Saya direbus. Loh, apalagi direbus. Ya, najisnya nanti jadi sebaskom bukan sebaskom, sepanci yang kamu isi dengan air. Karena cangkangnya mengandung najis. Nah, gitu anak-anak ya. Jadi mulai sekarang untuk membuat telur tidak sekedar telurnya ayamnya halal, belinya atau memperolehnya halal, mendapatkan uangnya halal, tetapi juga prosesnya harus halal. Ini baru sampai dinyucinya anak-anak. Belum lagi campurannya. Nah, campurannya apa, Bu? Nah, kalau orang goreng telur itu kan tidak melulu digoreng doang kan ya. Ada yang dikasih margarin, mentega. Nah, berarti menteganya harus cari yang halal. Emangnya ada, Bu? Takutnya ada yang tidak halal. Tahu dari mana, Bu? Cek kemasannya. Oh, ada halalnya. Boleh. Blue Band, boleh. Yang Ibu tahu Blue Band ada halalnya. Atau tidak pakai mentega, tidak pakai Blue Band, pakainya yang lebih mahal. Misalnya butter. Butter itu lebih enak, lebih mahal anak-anak. Cari yang halal. Jangan memburu enaknya aja. Ya. Halal itu nomor 1 tadi kan. Halalan thayyibah. Yang halal dulu baru bergizi atau enak. Ya. Itu anak-anak. Ya. Dikasih garam. Cari garam, kalau kita kan nggak bikin sendiri, pasti beli kan. Cari garam yang ada halalnya. Mengapa, Bu? Emangnya ada garam yang nggak halal? Takutnya. Kan garam itu berasal dari air laut, anak-anak. Ketika diproses, takutnya dicampur sama zat-zat yang tidak halal. Itu, anak-anak ya. Nah, itu campurannya. Sekarang digorengnya. Digorengnya, Bu. Nah, kan pakai minyak. Tadi kalau pakai margarin. Kalau pakai minyaknya juga harus halal. Kalau di Indonesia rata-rata minyaknya halal ya, minyaknya yang beredar di pasaran alhamdulillah ada halalnya semua. Tetapi kalau di antara kalian nanti ada yang misalnya jadi duta besar, yang mudah-mudahan ya kalian ya, atau kuliah di luar negeri ya anak-anak, kalau mau beli minyak goreng pastikan itu kamu dulu ya, tanya ke yang jual, ini minyak dibikin dari apa gitu. Takutnya dapat minyak minyak babi ya. Karena apa? Karena minyak babi hukumnya haram. Nanti kita bahas di bagian yang haram ya. Dan katanya ini ya, tapi tidak boleh dibuktikan. Katanya itu bisa membuat lebih enak rasanya.
memang anak-anak setan itu menggoda manusia dengan membuat apa-apa yang diharamkan itu terasa lebih enak. Padahal tidak dikasih juga banyak yang enak, asalkan pinter bikin bumbunya. Ya, nah itu anak-anak. Itu baru gorengnya. Nah, kadang-kadang ini baru bahas telur. Ibu kasih contoh satu aja ya, telur aja ya. Tapi kalian harus bisa mengupas. Nanti kalian boleh tanya, Bu, kalau ini gitu. Bu, bagaimana kalau telurnya dikasih misalnya enrichment kayak topping-topping gitu kan. Ya misalnya dikasih keju. Cari kejunya yang halal. Karena proses untuk membuat keju ada campuran yang katanya enzim apa ibu kagak ngerti ya, pokoknya yang haram. Ya, jadi kalau mau beli keju cari yang halal. Mau dicampur dengan daun bawang. Daun bawangnya cuci dulu. Cuci dulu, jangan bersih bismillah, vitamin enggak boleh. Cuci dulu. Kenapa? Karena itu kan dari tanah anak. Ya takutnya mengandung apa? Tadi syaratnya kan 2, halalan thayyibah. Oke. Nah, kalau sudah anak-anak insya Allah telurnya hasilnya halal bisa dimakan. Nanti menjadi energi yang positif. Kamu bisa berbicara yang santun, berbicara yang benar saja, tidak berbohong. Otaknya mikirnya yang benar, ya, ndak mikir kemana-mana, ndak jorok, ndak menuduh-nuduh orang, ndak suudzon pada orang. Tangannya digunakan untuk membantu orang tua, menulis pelajaran, tidak nulis kata-kata yang ndak baik, tidak mukul orang, tidak menyakiti orang. Nah, itu nanti ekspresi yang ada di badan kita. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Ya, ada yang mau bertanya? Demi mau bertanya? Tidak, Bu. Udah pintar, ya, ini telur anak-anak. Tetapi hampir semua makanan itu anak-anak harus kalian hati-hati. Yang agak ringan itu anak-anak makanan-makanan yang alami. Misalnya kelapa muda maksudnya ya. Misalnya buat buka puasa kalian beli kelapa muda. Itu alami anak-anak. Hanya kamu perlu proses kelapanya kan sudah halal, ya kan? Hanya butuh uangnya harus halal aja. Ya, beli, tidak boleh menipu, tidak boleh nyuri, tidak boleh merampok. Nah, itu aja. Karena apa? Karena sudah langsung bikinan Allah. Kecuali kamu campur dengan sirup. Kalau kamu campur dengan sirup, sirupnya dipertanyakan. Halal apa tidak? Oke. Kalau kalian campur dengan esnya dipertanyakan, dicampur dengan apa? Takutnya dicampur dengan zat-zat. Kan air anak-anak, air perhatikan ya. Air yang mengalir ke rumah kita ada yang boleh ngebor, ya ledeng itu, ya yang dari sumur. Nah, kalau itu kan suci mensucikan. Tetapi ada air yang PDAM atau apa. Nah, itu kadang-kadang ada yang dicampur dengan apa? Dengan zat yang bisa membuat air itu jernih. Nah, kamu coba searching di YouTube. Ya, bagaimana proses penjernihan air. Nah, zat-zatnya itu yang harus diwaspadai. Kalau airnya boleh ngambil air tanah sumbernya, alhamdulillah gampang. Ya. Itu tuh ya. Jadi mulai sekarang kalau tidak mau ribet dengan urusan halal haram ini, beralih ke makanan yang natural, yang sedikit campuran-campuran bahan kimianya. Supaya apa? Supaya tidak ribet urusannya. Contoh misalnya, ya martabak, enak kan ya martabak? Ya martabak telur maksudnya. Ya martabak telur buat buka puasa enak banget. Ya. Suruh bikin, malas. Kak Bu, gimana mau bikin Bu? Siang-siang begini sama Ibu suruh belajar. Iya emang ya. Nah, beli aja. Oke, beli. Duit ada. Boleh apa? Boleh kerja. Kerjanya halal. Oke, berarti syarat kedua terpenuhi. Ya. Nah, sekarang urusan martabaknya. Kamu berani nggak? Nanya ke abangnya, Bang, telurnya udah dicuci?
Oh sudah gitu kan ya, alhamdulillah. Kamu perhatikan tuh, oh kejunya, mereknya misalnya Kraft. Oh, Kraft ada halalnya, alhamdulillah. Minyaknya perhatikan, oh minyaknya apa sih Sanko, oh alhamdulillah ada halalnya. Udah, tinggal apa namanya, selamat menikmati, iya kan ya. Tetapi kalau meragukan anak-anak, ya, aduh, misalnya jangan ya. Mending beli makanan yang jelas-jelas halalnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, ibu yang mau bertanya. Bagaimana Bu kalau kita tidak hidup di Indonesia? Misalnya lagi tugas ke luar negeri. Ya, keluar negerinya misalnya yang Itali. Ya. Ibu tidak pernah ke Italia, anak-anak. Cuman suaminya Burumzil pernah ke Italia. Itu anak-anak. Suaminya Burumzil kalau pergi ke luar negeri bawa Indomie dari Indonesia. Kenapa? Karena kalau pergi ke negara yang tidak mayoritas Muslim, itu sangat susah untuk mencari makanan yang halal. Ya, telur ada. Ya, kalau direbus melulu kan nanti bosan. Kalau mau digoreng, cari minyaknya yang halal itu susah. Sementara bahasa Italia tidak ngerti. Ya, ngertinya hanya bahasa Inggris. Tulisannya berbahasa Itali, mau nanya halal, orang Italinya enggak tahu sama halal. Pusing jadinya. Ya, jadi kamu jangan merasa kalau kalau jalan-jalan ke luar negeri kita nikmati saja yang di sana mumpung ada di sana. Coba ini. Hati-hati. Ya, pernah itu katanya di Jepang. Di Jepang itu tulisannya berbahasa Jepang. Bukan berbahasa Jepang, tulisan Jepang. Dibaca gak ngerti, ya. Mau nanya orang Jepangnya gak ngerti bahasa Inggris, ya. Cuman kalau dilihat-lihat kayaknya itu terbuat dari sosis-sosis tuh anak yang street food tuh anak yang jajanan pinggir jalan. Sepertinya itu ada seperti sosis-sosisan itu terbuat dari ayam, kemudian dari beef dari sapi, kemudian ada yang dari babi. Ya, oke misalnya Bu, saya mau beli yang ayam aja. Tetapi bagaimana ketika dipanggang? Dipanggang pemanggangannya kan sama. Kecuali dibedain. Ini panggangannya yang babi. Ini panggangannya yang terbuat dari ayam atau sapi. Orang Jepang kan nggak tahu haram anak. Ya, jadi hati-hati. Apalagi kamu pergi ke Thailand ya, pergi ke mana? Ke Singapura. Kamu harus cari restoran-restoran yang jelas halalnya. Katanya, kata orang yang sering pergi ke luar negeri, kita itu kalau mau makan di luar, itu hanya bisa makan di restoran yang dimiliki oleh orang Turki Islam. Jadi orang-orang Turki itu banyak di luar negeri dan suka buka restoran atau buka toko-toko makanan gitu. Dan kalau di situ lihat, kamu coba aja, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi dia jawab berarti Islam. Boleh tuh. Itu caranya. Tuh ya, anak-anak ya. Kenapa memangnya Bu? Nah sekarang perhatikan. Mengapa kok makanan harus halal dan toyiba? Perhatikan. Ini hadis ya, bukan cerita omong kosong. Nabi nih yang cerita. Kata Nabi, ini cerita Nabi juga cerita anak. Dulu kata Nabi ada orang pengembara. Salah satu orang yang terkabul doanya itu anak kalau lagi musafir. Jadi orang yang lagi musafir itu doanya terkabul anak-anak. Salah satu doa yang dikabulkan. Ya, ada seorang musafir. Dia sudah mengembara lama. Berarti terkabulnya mantap nih kalau sudah mengembara lama. Kemudian saking lamanya mengembara, dia rambutnya acak-acakan. Berarti dia jauh dari ingin dipuji oleh manusia. Nah, kata Nabi, ini juga faktor untuk menentukan doa itu terkabul. Ya, orang ini berarti sudah punya dua modal untuk doanya terkabul. Ya, mengembara, kemudian rambutnya sudah acak-acakan. Dia sudah tidak memperhatikan penampilan. Ya, dua. Nah, satu ketika dia itu tertidur. Ya, kalau di Arab itu kan padang pasir anak, tertidur di tengah padang pasir. Nah, karena tertidur agak lama, ternyata
hewan tunggangannya, entah itu tidak diceritakan apakah unta, apakah keledai, apakah kuda, pokoknya hewan tunggangannya itu kabur, anak-anak, hilang. Sementara bekalnya ada di situ semuanya. Ya, ketika bangun dia, aduh, gimana ini? Nggak punya apa-apa. Jadi dia jalan terus buat makan, minum, lapar, itu sudah nggak makan lama. Ya, dia cari-cari penduduk, musafir lain maksudnya ya, orang yang berperjalanan lain, kafilah lain, nggak ketemu. Akhirnya dia mencari mana lokasi yang dekat dengan rumah penduduk. Dia menyusuri, ya, nyari mana nih. Oh, ternyata ada asap, agak jauh ada asap. Dia telusuri, oh, mana nih sumber asap. Setelah dia dekat, wah ada orang barbeque nih, gitu kan ya, bakar-bakar. Nah, setelah disamperin, bapak-bapak yang musafir ini bilang, saya bagi makanannya dong, saya sudah sekian hari tidak makan, kelaparan gitu kan ya. Ketika yang lagi bakar-bakar makanan ini melihat sosok orang ini seorang yang muslim, ya, seorang yang taat beribadah gitu kan ya, maka yang lagi bakar-bakar ini bilang, aduh maaf ya, makanan ini haram untuk Bapak, itu kan ya. Memangnya kenapa? Ini babi, katanya ya. Ini babi. Berarti ini yang lagi bakar-bakar non muslim. Ya, non muslim. Maaf ini haram untuk Bapak. Tapi Bapak yang musafir ini anak-anak maksa. Saya nggak minta babi, saya mau minta ikannya. Dia sebut ikan, babi dia sebut ikan. Karena kalau ikan kan halal. Ikan itu halal anak-anak. Ya. Walaupun tidak disembelih, walaupun sudah berupa bangkai, itu ikan halal. Ya. Nanti Ibu jelaskan. Ya. Kemudian Bapak ini bilang, saya minta ikannya. Kata yang punya makanan, yang lagi bakar-bakar, ini bukan ikan, ini babi. Buat Bapak haram hukumnya. Diterangin ya. Aku tidak minta babi, kata yang musafir tadi. Aku minta makanannya. Maksa kan, maksa nih. Ya udahlah, kata yang punya makanan. Ya udah kalau mau nih ambil. Ya. Dimakanlah sama musafir itu, yang babi itu anak-anak. Nah, ketika dimakan, dia kehausan kan? Dia minta lagi, aku bagi airnya. Dia bilang lagi, yang punya makanan itu bilang, maaf Pak, ini bukan air, ini khamr. Khamr itu minuman keras, anak-anak, hukumnya haram. Ini haram buat Bapak. Aku tidak minta khamr, aku minta airnya, tapi dia nunjuk ke khamr. Kata yang punya, ini bukan air. Artinya udah dijelasin, anak, udah bolak-balik dijelasin. Tapi karena maksa dikasih juga. Akhirnya dia minum. Tadi sudah makan babi, sekarang minumnya minum khamar. Jadi kata Nabi, ketika dia sudah teler, anak-anak, dia ditinggal oleh orang yang punya makanan, dia berkelana lagi, kelaparan lagi, terus gak ada yang bantu, toleh kanan kiri, gak ketemu sama orang-orang, dia berdoa ke Allah. Ya Allah, gitu ya. Kata Nabi, orang ini sebenarnya sudah punya 3 syarat doanya dikabulkan. Tadi musafir lama. 2, sudah tidak peduli pada penampilannya. Ya. Yang ketiga, dia menengadahkan tangannya. Ya, dia sudah punya 3 syarat. Dikabulkannya doa. Kemudian dia bilang, ya Allah, Allahumma ini juga termasuk syarat dikabulkannya doa. Didahului oleh Allahumma. Tapi kata Nabi, bagaimana doanya mau dikabulkan? Tadi dia sudah makan yang haram, kemudian dia minum yang haram. Nah, Tuhan anak. Jadi efeknya bukan sekedar pada tindak tanduk kita, tetapi doanya pun tidak dikabulkan sama Allah. Tidak dikabulkan. Nah, Bu, tapi kan orang itu terpaksa itu kalau mau mati. Ya, ukurannya terpaksa itu kalau tidak makan mati. Sementara dia tidak dalam posisi terpaksa. Ya. Dan ingat, tidak bisa mengubah status haram menjadi halal hanya dengan mengubah merek. Ya, tadi kalau bahasa gampangnya musafir ini kan ingin mengubah merek, anak-anak. Sudah jelas-jelas babi dia sebut dengan ikan. Sudah jelas-jelas khamar atau minuman keras dia sebut dengan air. Jadi merek
tidak bisa mengubah sesuatu yang sudah jelas haramnya menjadi halal. Nah, itu inti dari hadisnya, Nana. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Nanti ibu yang tanya tidak bisa jawab. Oke ya, jadi berarti berpengaruh kepada tingkah laku, berpengaruh juga kepada doa. Ya, dikabulkannya doa itu bergantung juga kepada makanan dan minumannya. Nah, samping itu anak-anak ada dosa juga, ya kan? Karena sudah melanggar syariatnya Allah. Nah, sekarang anak-anak kita akan membahas makanannya yang haram itu apa. Ya, yang pertama, hurrimat alaikumul maitatu. Maitatu itu artinya bangkai. Ya, tadi sudah sebut-sebut bangkai kan ya. Bangkai itu anak-anak dalam bahasa fikih artinya binatang yang disembelih, binatang yang mati tanpa disembelih. Jadi kalau ada binatang mati, tetapi matinya bukan karena disembelih, itu statusnya bangkai. Walaupun tidak bau, misalnya baru mati. Contoh, ada ayam, lagi dilepas sama yang punya, ya kan? Ada anak kecil, anak-anak kayak kamu lah, pokoknya anak muda naik motor, kayak motornya Angga nih ya, ngebut. Ya pas lewat ada ayam, dia nggak sempat ngerem, ketubruk ayamnya. Ya, tewas, mati. Baru aja mati Bu, masih anget badannya Bu, itu langsung bangkai. Bu, boleh dimakan? Enggak boleh dimakan. Karena statusnya adalah bangkai. Jadi bangkai ini bukan berarti yang bau busuk, bukan. Binatang yang matinya tidak karena disembelih itu namanya bangkai. Ya. Bu, memangnya mati yang tidak karena disembelih sebabnya apa saja? Ya seperti tadi tertubruk, kemudian ada yang tercekik, ya ada di ayat, ada di hadis ya. Kemudian yang dipukul, Bu, ikan. Nah, ini kecualinya. Jadi bangkai itu hukumnya haram kecuali 2 bangkai. Ada yang tahu bangkai apa dan apa yang halal? Hewan laut. Hewan laut, apalagi? Apa? Serangga, apa namanya? Kalau yang di bahasa nasnya apa? Belalang. Ikan dan belalang. Disebutin itu anak langsung. Ya, semua bangkai itu haram kecuali 2, yaitu ikan dan belalang. Jadi kalau kamu pergi ke pasar, kamu tidak akan mendapatkan ikan yang matinya gara-gara disembelih. Semuanya diketok, dipatok, dipukul pakai kayu, ada yang pakai inian. Ya. Kamu tidak bisa bilang, wah ini tidak disembelih, ini nanti jadi bangkai. Enggak. Kalau hewan memang halal, kalau ikan emang halal bangkainya. Jadi semua ikan itu tidak ada yang disembelih. Matinya ya dipukul pakai pentungan sama yang jual. Ya ikan, belalang apanya yang mau disembelih ya kan ya, tinggal dipotek udah. Nah, jadi yang pertama yang haram itu adalah bangkai. Nah, contoh misalnya dalam kehidupan nyata tadi ya, kalau itu ayam habis ditubruk, kamu pegang sininya masih ada artinya masih ada detak nadinya, itu berarti masih hidup. Berarti itu ayam hanya semaput doang, hanya pingsan doang ya, karena ketubruk dia hanya semaput. Kamu cepat ambil pisau, Bismillahirrahmanirrahim, sembelih sininya, pangkal lehernya. Berarti ayam itu matinya gara-gara disembelih. Boleh Bu, boleh, asalkan kamu ada di sininya, ada detaknya masih. Ya, tetapi kalau tidak ada detaknya, udah tewas, haram. Nah, contoh lagi misalnya, kalau di kampungnya Burumzir itu anak banyak orang yang melihara sapi. Ya, sapi itu biasanya dipeliharanya itu agak-agak ke gunung. Nah, kalau di gunung itu anak-anak ada penunggunya itu hanya sedikit, ya, tidak rapat kayak rumah-rumah di Jakarta. Di sini rumah, agak jauh lagi baru ada rumah, agak jauh lagi ada rumah. Nah, kandang itu memang agak jauh tempatnya dari rumah orang, dari penduduk. Jadi kalau ada maling itu agak gampang untuk mencuri, ya, asalkan berani. Tapi biasanya orang sana itu gantian itu aplosan.
menjaga hewan-hewan ternaknya. Misalnya ada maling sapi. Nah, maling sapi nih. Ya, dia berhasil sudah membawa sapi satu. Nah, ternyata yang punya bangun. Dikejarlah itu maling. Ya, kan sapinya tidak bisa jalan cepat. Kalau malingnya bisa lari, sapinya kan tidak bisa lari. Akhirnya kekejar anak-anak. Karena itu maling takut ketangkap, akhirnya daripada bawa sapi ini nggak bisa lari kan, ya nggak bisa lari nanti ketangkap. Saya ambil aja sebagian dagingnya. Dia tebas misalnya bagian perutnya, terus ambil. Lumayan nih dagingnya bisa 20 kilo nih kalau dijual misalnya. Diambil, itu tidak boleh. Hukumnya haram. Mengapa? Karena dia mengambil daging dari hewan yang masih hidup. Belum disembelih. Ya, itu termasuk bangkai. Ya, tidak boleh. Apalagi boleh nyuri, tidak boleh. Tambah haram. Nah, itu contohnya. Ya. Jadi yang pertama al-maitatu, hurimat alaikumul maitatu, wadamu. Damun itu artinya darah. Jadi darah itu hukumnya haram. Kecuali dua, ada yang tahu. Apa itu? Yang boleh? Sesuatu yang mengandung darah tetapi boleh hukumnya. Hati dan limpa. Iya. Bagus Firly, kecuali hati dan limpa. Kalau kamu itu beli ikut mamanya belanja ke daging-dagingan, anak kamu kalau belum tahu limpa tanya limpa yang mana sih? Nah, limpa itu anak-anak kalau dipotong itu rembes-rembes darah. Karena di situ banyak urat-urat yang dilewatin darah. Nah, itu boleh dimakan karena udah disebutin. Kecuali hati dan limpa, apalagi hati. Hati memang fungsinya kan berhubungan dengan darah kan ya. Itu boleh dimakan. Jadi kalau kamu beli warteg, beli jeroan kalau bahasa Jawanya, itu boleh. Hatinya boleh, limpanya boleh. Tetapi akan lebih baik kalau dibersihkan terlebih dahulu darah-darahnya. Ya. Nah, kamu anak-anak kalau nanti sudah gede ya, cewek-cewek nih nanti kan bisa harus masakin buat keluarganya. Kalau beli daging anak-anak hati-hati ya, hati-hati. Kenapa? Karena kalau yang jual daging itu agak-agak ya mengakali lah, merekayasa supaya dagingnya kelihatan segar, itu anak-anak dibalurin darah. Ya, kamu harus tahu tuh mana daging yang memang merahnya merah segar sama daging yang merahnya dibalurin darah. Harus tahu. Nah, Bu, bagaimana, Bu? Nah, kalau yang dibalurin darah, kalau kamu nanti potong sampai di rumah, itu akan kelihatan bedanya antara yang di luar dan di dalam. Berarti harus bagaimana, Bu? Harus kamu kasih air dulu, diamin dulu lah, bangsa setengah jam, 1 jam, biar darah-darahnya keluar, dicuci. Bu, nanti tidak enak, Bu. No, jangan begitu. Ya, jangan tidak enaknya. Nanti tinggal dikasih penyedap rasa. Kalau pengen enak, kasih bumbu yang enak ya. Karena darahnya itu haram. Darahnya haram. Nah, kalau kalian pergi ke daerah, walaupun di Indonesia nih ya, kalau apalagi di luar negeri nih, Bu bicara Indonesia, kalau kalian itu pergi ke ke daerah yang minoritas Islam, misalnya di daerah Jawa Tengah itu anak-anak ya, Jawa Tengah, Ibu pernah dulu waktu masih kuliah, pas ke pasar itu anak-anak waktu KKN tuh ya, dibilangin, pas ini apa ya, kan Ibu nggak tahu ya. Oh jangan, itu getih katanya. Duh, getih itu apa? Marus. Tambah nggak tahu lagi Ibu, marus itu apa? Terus Ibu dibisikin, darah katanya. Oh, darah. Jadi darah itu anak-anak kalau ada orang jagal-jagal itu, kalau nyembelih sapi, kambing itu, darahnya ditempatin. Ditaruh di kayak baskom gitu, kemudian dikukus. Nanti dipotong-potong. Itu digoreng. Ya, itu. Jadi seperti itu tidak boleh ya, tidak boleh. Haram hukumnya. Yang seperti itu tidak boleh, apalagi darah segar. Apalagi darah segar. Ya, Ibu pernah juga, ini Ibu kasih tahu pengalamannya Bu Rumzil supaya tidak terulang di kamu ya. Ibu pernah beli ayam kampung. Jadi kalau ayam kampung itu anak-anak setelah beli bayar baru dipotong sama orangnya. Beda sama ayam-ayam yang sudah dipotong dari rumahnya.
Nah, itu anak-anak pas ibu lagi nunggu karena ngantri ya, ibu nunggu. Terus ada ibu-ibu bilang, saya darahnya diplastikin. Ibu diam aja ya. Nah, pas orang itu tinggal, saya tinggal dulu ya, gitu kan ya. Oke, kata yang jual. Nah, ibu tanya, duh, darahnya diplastikin itu gimana? Iya, dia minta darahnya gitu ya. Jadi pas disembelih gitu, darahnya ditadahin, dimasukkan ke plastik terus ikat. Terus ibu tanya, buat apa kira-kira? Biar sedap katanya. Aduh, bahaya ini. Nah, itu anak-anak. Maka dari itu, kalau kita itu sukanya konsumtif itu maksudnya malas bikin, malas masak, sukanya beli, kita harus pastikan membeli yang halal. Takutnya ya, kita itu beli sesuatu yang sama orang yang jual diprosesnya dengan cara yang haram. Coba bayangkan seandainya yang minta darahnya dibungkusin itu menjual ayam goreng misalnya. Ternyata dicampurin sama darah. Aduh, bahaya. Berarti bagaimana jalan keluarnya, Bu? Kalau kita mau beli, pastikan warungnya ada tulisannya halal. Ya, nah, itu anak-anak ya. Kenapa? Karena berpengaruh. Tadi Ibu sudah sebutin ya pengaruhnya ya. Nah, belum lagi dosanya itu. Ya, pengaruh yang tampak itu anak-anak. Nah, sekarang perhatikan. Bu, bagaimana kalau misalnya ya kita kan tidak tahu misalnya kita sudah beli berusaha ke warung yang ada halalnya. Ternyata dia itu bohong, Bu. Lah, kalau dia bohong mah bukan urusan kita, ya kan? Cuman kalau kita sudah tahu bahwa dia itu makanannya mengandung barang yang haram, entah itu prosesnya atau itu campuran-campurannya, kita jangan beli lagi. Ada contoh, Bu? Ada lagi ini, perhatikan ya. Kalau teori anak-anak kamu baca di buku ya. Tapi Ibu kasih tahu kamu yang praktek-prakteknya nih, perhatikan. Ibu pernah beli bumbu-bumbu. Nah, lagi nunggu yang punya toko bumbu itu melayani mas-mas. Mas itu nyebutin, apaan Mas yang mau dibeli gitu ya. Ini. Salah satunya dia sebut angciu. Nah, Ibu tahu angciu itu anak-anak itu arak Cina. Ya, arak Cina, arak ya memabukkan lah ya. Arak Cina itu memabukkan. Hukumnya haram. Terus Ibu tanya ke Masnya, loh Mas, kalau angciu itu dibikin apa? Tapi Masnya nggak jawab, mungkin dia takut ya, karena ditanya sama Ibu. Terus dia tengok Ibu, mungkin, aduh kalau saya jawab nanti takutnya dimarahin ini, jangan-jangan guru fikih, enggak, dia nggak tahu ya. Nah, setelah Masnya pergi, bukan Masnya pergi ya, Masnya nggak jawab, yang punya toko itu bilang, ini kan yang jual ayam itu, Bu, yang punya ini, ya buat masak lah, dibuat ayam ini katanya, buat masakan ayamnya. Hah? Perasaan toko warung yang disebutin itu Ibu sering beli. Ya, karena Ibu lihat bersih. Kemudian mas-masnya tidak menunjukkan ada tatoan ya, kalau tato-tatoan takutnya non muslim gitu kan ya. Terus di boxnya ada tulisan halalnya. Tapi halal doang. Tidak ada Majelis Ulama Indonesianya. Aduh, bahaya nih. Habis itu anak-anak walaupun ayamnya enak, Ibu tidak pernah beli lagi. Kenapa? Karena ternyata yang membuat enak, ternyata dicampur dengan angciu itu. Memangnya angciu itu apa, Bu? Ya enggak tahu. Katanya itu biar aromanya wangi, biar rasanya enak, sedap gitu. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi kalau paling bagus Nabi dulu memuji Nabi Daud. Kata Nabi Muhammad ya, Nabi Daud itu the best apanya dalam hal masakan, dia tidak pernah makan kecuali dia pastikan sendiri. Ya, jadi Nabi Daud itu mencari uangnya sendiri, walaupun raja. Nabi Daud raja kan, ya. Tapi Nabi Daud bekerja. Makanya Nabi Daud itu mukjizatnya bisa melunakkan besi. Nabi Daud itu pekerjaannya itu anak-anak membuat baju-baju perang, baju-baju yang dari besi.
Bekerja Nabi Daud walaupun ini. Kemudian Nabi Daud itu memastikan masakannya yang dimakan itu halal. Tidak makan kecuali dari tangannya sendiri. Ya itu. Bagaimana kalau dikasih orang? Kalau kasih orang, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau sudah tahu, misalnya nih, mau gak ini ayam? Dapat dari mana? Tadi saya masak, tapi ayamnya boleh nyolong. Enggak boleh. Enggak boleh, udah jelas-jelas dibilangin. Bu, tapi enak Bu, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kalau sudah tahu haram, enggak. Jangan. Apa saja yang masuk ke perut kita, kalau hukumnya haram itu nanti di akhirat akan menjadi api neraka, anak. Oke? Nah, tadi baru 2. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Walahmul khinzir. Ini artinya daging babi. Ya. Jadi babi itu anak-anak udah dijelaskan persis, langsung mereknya sama Allah dijelaskan. Ya, kalau yang lain-lain itu kadang-kadang bangsanya yang disebutkan, misalnya Nabi itu menyebutkan binatang buas haram, yang disebutnya buas, jenisnya tidak disebutkan karena kita tahu yang buas yang mana. Tapi kalau babi itu anak-anak langsung mereknya babi itu langsung disebut sama Allah. Walahmul khinzir. Nah, kalau daging babi insya Allah kita sudah tahu semuanya ya. Kalian tidak akan membelinya. Tapi hati-hati. Kalau kalian itu misalnya ikut suami bertugas keluar Jakarta ya, misalnya di daerah-daerah yang minoritas Islam, misalnya di mana itu anak-anak? Di Manado. Ya, di Manado. Ya, itu anak-anak, ibu tidak pernah ke Manado tapi diceritain. Suaminya Burumsil itu anak-anak sering pergi-pergi. Ya. Itu anak-anak di Manado, babi itu sama dengan kucing kalau di kita itu anak-anak. Kucing kan kemana-mana kan ya. Nah, di sana itu babi yang seperti kucing itu, yang berkeliaran itu babi. Nah, kalau kalian ke sana, ya hati-hati ya anak, hati-hati. Kenapa? Karena bukan babinya aja, bukan dagingnya aja, tapi produk turunannya juga haram. Ya, memangnya apa Bu? Contoh misalnya enzim yang diambil dari babi. Nah, ini banyak katanya ya dipakai oleh perusahaan-perusahaan anak. Memangnya kenapa? Karena kalau dibuat dari babi, dari tubuhnya babi, entah itu tulangnya, entah itu dagingnya, entah apa-apanya, sumsumnya atau apanya itu ya. Nah, itu hanya asal dikasih sedikit aja sudah enak katanya. Ya katanya. Tapi jangan penasaran kamu ya. Dikasih sedikit jadi bisa hemat. Jadi pabrik-pabrik itu favoritnya membeli bahan-bahan baku yang asalnya dari babi. Karena bisa hemat, harganya murah. Nah, lagi-lagi di sini adalah godaan setan ya. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah sama setan dibikin enak, dibikin murah ya. Contoh minyak babi. Ya kan? Termasuk anak-anak, cara untuk membuat liquid. Liquid itu cairan yang kental-kental kayak sunlight gitu anak-anak ya. Atau misalnya sampo yang cairan kental gitu anak-anak ya. Itu termasuk katanya ada zat yang harus dicampurin sesuatu. Ibu tidak tahu namanya karena nama-nama di biologi atau fisika atau kimia ya, enggak tahu ya namanya apa-apa gitu zatnya ya. Dan itu favorit dari perusahaan itu rata-rata bikin dari babi. Makanya kalau kalian beli sampo, pastikan samponya ada halalnya. Mau beli cairan apa tuh, buat ngepel, cari yang ada halalnya. Mau beli pencuci piring, cari yang ada halalnya. Ya, karena untuk membuat cairan itu tidak bau walaupun lama, wanginya bertahan, bisa membersihkan, itu ada campuran zat yang takutnya diambil dari bahan baku babi. Termasuk juga bulunya. Bulunya ada yang dibikin kuas katanya. Jadi hati-hati kalau timbang kuas buat ngecat. Kalau cat mah kalau yang di Indonesia warnanya hitam kan ya, masa iya bulu babi hitam bukan kayaknya ya. Yang warnanya agak putih-putih kali, nggak tahu juga ya. Yang khawatir kuasnya dibikin untuk apa tuh anak kalau bikin nastar. Coba
kamu kalau mamanya nanti bikin kue, ada kue-kue nanti yang bagian atasnya harus diolesin dengan telur. Itu biasanya pakai kuas kecil. Bukan kuas yang buat ngecat. Kuasnya kecil. Nah, kalau kalian itu ngelihat mamanya bikin kue pakai itu, kamu tanya, "Ma, kuasnya halal apa enggak?" Karena ternyata ada kuas yang dibuat dari bulu babi, anak-anak. Ya, itu. Bu, mereknya apa? Ibu tidak tahu lah. Ya, Ibu hanya mempelajari saja. Berarti Bu, kalau beli kue nanti buat hari raya, pastikan yang ada halalnya. Pastikan yang ada halalnya. Kalaupun ternyata dia bohong, itu tanggung jawab yang jual. Pastikan ada yang ada halalnya. Bu, tapi dia enak, Bu. Jangan ditukar dengan enak yang sebentar. Ya. Kemudian anak-anak kulitnya. Dulu zaman ibu masih muda, anak-anak, itu ada sepatu tuh ya, merek-merek yang zaman Burumzil dulu, merek bagus lah pokoknya, namanya Kickers. Ya. Kickers. Ibu beli Kickers juga, tapi harus hati-hati. Ya, jangan sampai terbuat dari kulit babi. Ya, kamu nanti searching di internet ya, coba pokoknya kulit babi itu kalau sudah disamak itu ada motifnya, Nana. Jadi kalau buaya jadinya seperti ini, kalau sapi seperti ini gitu kan ya, kalau kambing seperti ini. Nah, kalau babi itu motifnya tul 3 katanya itu. Katanya seperti itu. Ya, makanya kalau kalian punya tas fosil dari dari kulit, cek motifnya, jangan-jangan terbuat dari babi. Pokoknya semua yang terbuat dari kulit, kemudian yang memproduksinya non muslim, cek ya, dicek. Jangan sampai kita kemana-mana bawa sesuatu yang haram ya, yang najis. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ayo. Nah, dah ya, 3 tadi, hurimat alaikumul matatu damu wa lahmul khinzir. 3 aja untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Karena waktu kita untuk belajar hanya 1 jam. Nah, kalau tidak ada yang mau bertanya, Nana, Ibu minta tolong ke kamu, jangan live dulu ya, karena harus didokumentasikan. Dan Ibu minta tolong juga, walaupun itu Ibu sudah closing, sudah billahi taufiq wal hidayah, kamu jangan live dulu, minta tolong ya, ya. Dan nanti di onin ya videonya. Ibu akhiri sampai di sini. Yakin nih tidak ada yang mau bertanya nih? Nah, kalau ya boleh Firly. Firly mau bertanya? Enggak, Bu. Oh, enggak ya. Ibu kasih tahu anak-anak ya, untuk tugas keterampilan bab ini ya, kalian itu tugasnya harus membantu orang tua membuat makanan atau minuman yang halal. Ya, di videoin ya. Prosesnya apanya, pokoknya dijelaskan lah ya. Ya kalau mumpung Ramadan kan ya, mumpung Ramadan misalnya apa gitu ya. Kalau tidak bisa kirim videonya, simpan dulu di drive, kemudian linknya kirim ke Burumzil. Ya, itu. Tapi tidak harus buru-buru, Ya, sampai di sini Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, ayo. ini diambil Bu fotonya, Bu. Ya, dinyalain dulu semuanya. Kameranya dinyalain semuanya. Karena kalau berupa nama-nama itu jelek anak-anak. Nanti ketahuan banget kamu itu nggak dengerin Burumzil. Yo. Itu Ayo, foto buruan. itu Ya. videonya pas misalnya ambilnya pas pengen buka gitu, Bu. Enggak, pas nyiapinnya, pas Iya, bikinnya bukan nyiapin nata-nata doang, bukan. Jadi zatnya halal. Kalau cara mendapatkannya insya Allah halal semuanya kan ya, orang tua kamu ya, kerjanya halal semuanya. Dan cara prosesnya itu loh anak-anak. Ya, itu yang diinginkan. Oke? Yuk. Ya. 1, 2, 3. Tunggu dulu, jangan bergerak.
1, 2, 3. Jangan bergerak. 1, 2, 3. Jangan bergerak ya. 1, 2, 3. Makasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.